Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Akuntansi. Dengan anggota kelompok saya sendiri Desti Mutia Safitri, Anindita Irfanya, Friel Medria Anza, Indra Setiawan, Iqbal Ramadana, Lucy Haryati, Nurlela Sari, Sarah Nabila, dan Fenisia Sopiani akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai siklus penggajian. Baik, di slide ini saya Desti Mutia Safitri dengan NIM 196222233 akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Di dalam slide ini terdapat dua definisi, definisi sistem dan definisi sistem informasi akuntansi. Definisi sistem informasi berbasis komputer adalah sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Berikut adalah jenis-jenis sistem informasi berbasis komputer. 1. Pengolahan data. Pengolahan data elektronik atau Electronic Data Processing atau yang disingkat EDP. 2. Sistem informasi manajemen atau SIM. 3. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau yang disingkat DSS. 4. Sistem pakar atau Expert System atau yang disingkat IS. 5. Sistem informasi eksekutif atau Executive Information System atau yang disingkat EAS. 6. Sistem informasi akuntansi. Definisi sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau secara rutin terjadi. Gaji dan upah adalah komponen biaya yang secara rutin terjadi dan sangat penting, karena berkaitan dengan motivasi karyawan. Pada perusahaan yang bergerak di sektor jasa, gaji dan upah adalah biaya yang paling dominan. Untuk memudahkan pelaksanaan administrasinya, maka diperlukan suatu sistem, yaitu sistem akuntansi dan upah. Berikut adalah beberapa pendapat ahli tentang pengertian dari sistem informasi akuntansi. Menurut Bodnar dan William tahun 2008, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Menurut Mulyadi tahun 2001 menyebutkan bahwa tugas awal dari sistem informasi akuntansi adalah mengenali transaksi-transaksi yang akan diproses oleh sistem. Seluruh penukaran keuangan dengan entitas lain harus direfleksikan dalam laporan keuangan perusahaan. Nama saya Sarah Nabila, NIM 196222261. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang C, definisi siklus penggajian. Siklus penggajian merupakan aktivitas bisnis dan pemrosesan data yang berulang dan berkaitan dengan pengelolaan karyawan. Pemrosesan data dalam penggajian biasanya kompleks karena berkaitan dengan pajak penghasilan yang peraturannya sering berubah, sehingga mengakibatkan sistem penggajian memerlukan modifikasi secara berkesinambungan pula. Sistem penggajian ini juga dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke produk atau departemen untuk menetapkan harga produk. 2. Sistem informasi akuntansi penggajian. A. Definisi sistem akuntansi gaji dan upah. Sistem akuntansi gaji dan upah merupakan suatu rangkaian prosedur perhitungan dan pembayaran gaji dan upah secara menyeluruh bagi karyawan secara efisien dan efektif. Dengan adanya sistem akuntansi gaji dan upah yang memadai, menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur, dan para pemakai laporan keuangan lainnya yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sistem ini dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengendalikan operasi perusahaan. Salah satu sistem yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan adalah sistem gaji dan upah. Baiklah, selanjutnya saya Lucy Haryati dengan nomor mahasiswa 196222249 akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem informasi akuntansi, penggajian, dan pengupahan. Yang pertama adalah fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi karyawan baru, membuat surat keputusan tarif dan upah karyawan,
memutuskan penempatan karyawan baru, menaikkan gaji dan golongan, memutasi karyawan dan pemberhentian karyawan. Fungsi ini berada di bawah bagian personalia dan umum. Yang kedua adalah fungsi pencatatan waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pencatatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian intern yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Karena itu, fungsi ini berada di bawah Departemen Personalia dan Umum. Berikutnya adalah fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto serta berbagai macam potongan yang menjadi beban bagi setiap karyawan kantor. Fungsi ini di bawah Departemen Personalia dan Umum. Berikutnya adalah fungsi akuntansi. Dalam sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan pembayaran gaji dan upah. Berikutnya adalah fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkannya tersebut ke bank. Berikutnya adalah prosedur-prosedur dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Menurut salah satu ahli, yaitu Mulyadi, sistem penggajian meliputi prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama adalah prosedur pencatat waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan untuk menentukan gaji setiap karyawan. Yang kedua adalah prosedur pembuatan daftar gaji. Data ini yang dipakai adalah data pembuatan daftar gaji dan upah, ialah surat-surat keputusan pegawai, penurunan dan kenaikan pangkat, daftar gaji dan daftar hadir. Berikutnya adalah prosedur distribusi biaya gaji. Prosedur ini bertujuan untuk mengendalikan biaya dan perhitungan pokok produk melalui pendistribusian biaya tenaga kerja ke departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Yang berikutnya adalah prosedur pembuatan bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu merupakan suatu perintah kepada fungsi keuangan untuk mengeluarkan sejumlah uang pada tanggal dan untuk keperluan seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. Biasanya adalah berbentuk cek. Selanjutnya adalah prosedur pembayaran gaji, yaitu melibatkan fungsi keakuntansi yang membuat perintah pengeluaran kas ke fungsi keuangan agar ditulis cek di mana fungsi keuangan mencairkan cek ke bank. Saya Iqbal Ramadana dengan NIM 196222244 akan menjelaskan tujuan penyusunan prosedur pengajian. Menurut Mulyadi, tujuan disusunnya prosedur pengajian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menentukan secara tepat dan cepat berapa besar gaji dan upah yang harus dibayarkan kepada karyawan. Dan kedua, untuk menyelenggarakan catatan-catatan yang efisien dan teliti dari semua gaji dan upah potongan-potongan lainnya. 3. Untuk membayar gaji dan upah kepada karyawan dengan cara yang memuaskan. Yang 4. Untuk menyusun secara cepat dan teliti semua laporan pajak upah yang dibutuhkan oleh inspeksi pajak. Yang kelima, untuk menetapkan dan menggunakan suatu sistem pengecekan item dan cegah kesalahan dan kekurangan. Baiklah, di slide ini dengan saya Fenisa Sopiani dengan NIM 1962268 akan menjelaskan tentang aktivitas siklus penggajian. Yang pertama adalah memperbarui data induk penggajian atau yang disebut dengan payroll master file, yaitu pembaruan meliputi rekrutmen baru, pemberhentian pegawai, perubahan upah atau gaji, dan perubahan gaji karena adanya surat peringatan dan sebagainya. Penting untuk diingat kalau perubahan dalam penggajian ini harus dilakukan tepat waktu dan dipertimbangkan pada periode penggajian selanjutnya. Yang kedua adalah memperbarui pajak dan pengurangan gaji, yaitu mempengaruhi informasi mengenai perubahan tarif dan pemotongan pajak lainnya. Bagian penggajian akan melakukan perubahan penyesuaian tarif, namun aktivitas ini relatif jarang terjadi sejauh belum ada pengumuman resmi dari pemerintah yang menyebutkan adanya perubahan tarif pajak yang berlaku. Yang ketiga adalah memvalidasi data waktu kedatangan dan kehadiran pegawai, yaitu pada sebagian perusahaan, jumlah kehadiran dan waktu kedatangan mempengaruhi gaji dan bonus yang diterima pegawai. Di sisi lain, kedua hal ini masuk ke dalam
daftar penilaian performa pegawai dari atasannya. Keempat adalah menyiapkan penggajian, yaitu pada masing-masing bagian memberikan data tentang jam kerja karyawan selama satu periode, dan data ini akan dicocokkan kemudian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang pada unit kegiatan tersebut untuk diserahkan ke Departemen Penggajian guna mempersiapkan daftar gaji karyawan yang bersangkutan. Yang kelima adalah pembayaran daftar gaji, yaitu biasanya pembayaran gaji karyawan dilakukan dengan cara memindah bukukan ke rekening karyawan yang bersangkutan. Cara tersebut efektif untuk mengurangi pemotongan gaji yang tidak legal dilakukan. Namun ada juga perusahaan yang melakukan pembayaran gaji karyawan dengan cara tunai, dan akibat dari cara ini tidak terjaminnya keamanan baik pada perusahaan maupun karyawan yang masih memegang uang tunai. Yang keenam atau terakhir adalah penghitungan pajak penghasilan dan potongan gaji pegawai, yaitu perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemotongan tersebut akan disetorkan ke kantor pajak atas nama karyawan yang bersangkutan. Ya, baik. Selanjutnya saya Indra Setiawan dengan NIM 19622098 akan menjelaskan mengenai dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi gaji dan upah. Dokumen atau formulir yang digunakan tentu sangat penting bagi sistem akuntansi, sebab untuk mencatat dan menghitung gaji dan upah dengan menggunakan bukti-bukti yang terdapat pada dokumen. Berikut adalah dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi gaji dan upah. Yang pertama itu adalah daftar hadir. Pada dokumen ini dibuat oleh fungsi koordinator fungsional yang berupa absensi yang ditujukan kepada seluruh karyawan atau pegawai. Yang kedua itu adalah kartu jam hadir. Nah, dokumen ini digunakan oleh koordinator fungsional untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir biasanya dapat berbentuk daftar hadir biasa atau berbentuk kartu hadir yang diisi dari mesin pencatat waktu. Yang ketiga itu adalah kartu jam kerja. Kartu jam kerja adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi tenaga kerja langsung pada perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah daftar gaji dan upah. Daftar gaji dan upah adalah dokumen yang memuat informasi mengenai jumlah gaji bruto tiap karyawan, potongan-potongan, serta jumlah gaji neto setiap karyawan dalam suatu periode pembayaran. Yang kelima adalah rekap gaji dan upah. Rekap gaji dan upah ini berisi ringkasan gaji per departemen atau per bagian yang dibuat berdasarkan daftar gaji. Yang keenam adalah bukti kas keluar. Berdasarkan informasi terkait daftar gaji dan upah yang diterima dan fungsi administrasi umum dan personalia, maka fungsi akuntansi akan membuat dokumen yang merupakan perintah pengeluaran keuangan kepada fungsi koordinator keuangan. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah kartu penghasilan karyawan. Dokumen ini dibuat oleh koordinator keuangan yang berisi tentang jumlah penghasilan beserta potongannya untuk setiap karyawan. Prosedur atau sistem penggajian dan pengupahan yang diterapkan. Pertama, prosedur pencatatan waktu hadir bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan untuk menentukan gaji karyawan tersebut. Yang kedua, prosedur pembuatan daftar gaji. Yang data dipakai adalah data pembuatan daftar gaji. Yang upah adalah surat-surat keputusan pegawai, penurunan dan kenaikan pangkat, daftar gaji dan daftar hadir. Yang ketiga, prosedur pendistribusi biaya gaji bertujuan untuk mengendalikan biaya dalam perhitungan pokok produk melalui pendistribusian biaya tenaga kerja ke departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Selanjutnya, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan perintah kepada fungsi keuangan untuk mengeluarkan sejumlah uang pada tanggal dan untuk keperluan seperti tercantum dalam dokumen tersebut. Yang terakhir, prosedur pembayaran gaji, yaitu melibatkan fungsi akuntansi yang membuat perintah pengeluaran kas ke fungsi keuangan
agar ditulis cek, di mana fungsi keuangan mencarikan cek ke bank. Akan melanjuti pembahasan mengenai prosedur sistem penggajian. Nah, gambar berikut ini merupakan gambar bahkan alir atau yang kita kenal dengan sebutan flowchart. Flowchart ini membahas mengenai sistem penggajian. Prosedur sistem penggajian di flowchart ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu di slide 10 oleh Iqbal dan slide 9 oleh saya sendiri. Nah, saya akan membahas secara singkat saja, yaitu pada gambar ini sistemnya diawali dengan mencatat jam hadir karyawan yang akan menghasilkan file kartu jam hadir. Kemudian akan dibuat daftar hadir karyawan serta merekapnya. Hasil rekapan dikopi atau dibuat menjadi 3 bagian, di mana salah satu bagian akan digunakan oleh bagian personal karyawan untuk merekap gaji karyawan. Bagian personal karyawan akan merekap gaji karyawan dengan mempertimbangkan RDH atau yang disebut sebagai rekap daftar hadir dan juga RDG atau yang disebut sebagai rekap daftar gaji. Masing-masing RDG dan RDH akan dibuat 3 lampiran, yang mana satu lampiran akan diberikan kepada bagian akuntansi untuk merekonsiliasinya. Selanjutnya, setelah direkonsiliasi, bagian akuntansi akan membuat bukti kas keluar atau BKK serta jurnal akuntansi keuangan untuk menandakan bahwa uang telah dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan. Selanjutnya, bagian koordinator pengeluaran kas akan membuat kartu penghasilan dengan berdasarkan adanya rekapan daftar hadir atau RDH, daftar hadir, serta PKK atau bukti kas keluar. Dengan adanya kartu penghasilan ini, maka selanjutnya bagian koordinator pengeluaran kas akan membuat cek serta memberikan kepada karyawan untuk memperoleh gaji atau penghasilannya itu. Nah, inilah merupakan penjelasan singkat mengenai prosedur flowchart sistem penggajian ini. Nama saya Nurara Sari dengan NIM 1962256 akan menjelaskan tentang data flow diagram dari sistem penggajian dan pengupahan dalam perusahaan tersebut, yaitu data penggajian dari bagian pencatat waktu dan daftar hadir diproses pada sebuah storage atau file data penggajian untuk menentukan besarnya gaji setiap karyawan. Simpanan data penggajian digunakan untuk memproses gaji dan sekaligus oleh proses penggajian. Setelah itu, rincian gaji diproses kembali, barulah gaji dibayarkan kepada karyawan. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian. A. Aspek umum pada siklus penggajian. Ancaman yang pertama adalah master data tidak akurat dan tidak valid. Pengendaliannya yang pertama adanya akses yang terbatas kepada master data. Yang kedua, data processing integrity. Yang ketiga, menelaah setiap perubahan yang terjadi pada master data. Ancaman yang kedua adalah tersingkapnya informasi sensitif. Pengendaliannya dengan cara yang pertama adanya akses yang terbatas sesuai dengan kewenangan tiap pengguna. Yang kedua, pengguna enskripsi. Ancaman yang ketiga, terjadinya kehilangan atau rusaknya data. Pengendaliannya dengan cara proses backup dan adanya prosedur pemulihan pasca bencana. Ancaman yang keempat, memperkerjakan pegawai yang tidak sesuai klarifikasi atau pegawai yang memiliki latar belakang pelaku kriminalitas. Pengendaliannya dengan cara merancang prosedur perekrutan pegawai dengan tepat, verifikasi latar belakang pegawai, kemudian telusuri kesesuaian dokumen keahlian, dan yang terakhir, hubungan referensi pegawai. Saya Nindita Arfanya dengan NIM 196222228 akan menjelaskan tentang ancaman dan pengendalian. B. Pemutakhiran master data. Ancamannya 1. Perubahan master data oleh pihak yang tidak berwenang. Kedua, pemutakhiran master data secara tidak akurat. Pengendaliannya 1. Pemisahan antara bagian sumber daya manusia dan bagian yang membayarkan gaji. Kedua, adanya akses yang terbatas sesuai dengan kewenangan tiap pengguna. Ketiga, data processing integrity. Yang keempat, menelaah setiap perubahan yang terjadi pada master data. C. Validasi data kehadiran dan waktu kehadiran. Ancamannya, waktu kehadiran dan jumlah kehadiran tidak akurat. Pengendaliannya, otomatisasi pencatatan kehadiran, biometrik, dan penelaah dari supervisor. D. Menghitung gaji. Ancamannya, kesalahan dalam memproses gaji. Pengendaliannya 1. Data processing integrity. Kedua, penelaah oleh supervisor atau register gaji. Ketiga, menerbitkan slip gaji untuk pegawai.
E. Pembayaran gaji. Ancamannya pencurian atau kecurangan pendistribusian gaji. Pengendaliannya 1. Pembatasan akses pada data gaji. 2. Vertifikasi atas identitas penerima gaji. 3. Penelusuran transfer gaji yang tidak berhasil terkirim. Baik, di sini saya Friel Medria Anza dengan NIM 196222238 akan melanjutkan penjelasan ancaman dan pengendalian yang terakhir, yaitu potongan atas gaji. Ancamannya pertama adalah tidak melakukan pengurangan yang diharuskan oleh regulasi. Pengendaliannya dengan melakukan pemuktahiran formula perhitungan gaji agar sesuai dengan potongan yang disyaratkan oleh regulasi. Ancaman yang kedua yaitu penyetoran potongan gaji tidak tepat waktu. Pengendaliannya yaitu dengan melakukan pemuktahiran formula perhitungan gaji agar sesuai dengan potongan yang disyaratkan oleh regulasi, baik dari sisi jumlah dan waktu pemotongan serta penyetoran. Ancaman yang terakhir yaitu potongan gaji tidak akurat. Pengendaliannya yaitu dengan processing integrity, review oleh supervisor atas laporan gaji dan potongan yang telah diambil dari gaji pegawai, dan review oleh pegawai atas slip gaji yang mereka terima dalam setiap periode penggajian. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.